Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kami akan memberikan sedikit informasi nih kepada kalian mengenai sanksi ekonomi yang diberikan Amerika Serikat kepada Iran. Iran merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Negara pemula ini menduduki posisi kelima di dunia setelah mengalahkan negara sesama Timur Tengahnya yaitu Uni Emirat Arab. Kemudian posisi di atas Iran ada beberapa negara-negara besar seperti China, Rusia, Amerika Serikat, dan juga Arab Saudi. Selanjutnya, tingkat produksi minyak bumi Iran juga tergolong tinggi, yang mana mampu mencapai 4,13 juta barel per hari. Iran juga memiliki cadangan minyak bumi yang ada di dalam negerinya sendiri cukup besar mencapai 127 miliar barel. Selain cadangan minyak, Iran juga memiliki cadangan energi lain yaitu cadangan gas alam yang mencapai 1.187,3 triliun kaki kubik cadangan gas. Sehingga jika kedua cadangan itu dikonversi dengan harga saat ini, dapat mencapai 35,3 triliun US dollar. Kemudian, kegiatan makroekonomi Iran seperti hutang luar negeri, investasi asing, dan ekspor impor minyak Iran juga menjadi hal terpenting dalam perekonomian Iran. Iran juga merupakan salah satu negara yang memiliki kekuatan dalam hal pengembangan energi nuklir dengan jumlah yang cukup besar. Bahan-bahan mentah untuk pengadaan dan peningkatan program nuklir Iran memiliki jumlah yang besar. Upaya dalam peningkatan program nuklir secara terus-menerus dilakukan oleh Iran dengan melakukan pengayaan salah satu bahan nuklir atau uranium yang mencapai 20% melewati level kesepakatan dari Nuclear Non-Proliferation Treaty atau NPT, yang mana seharusnya setiap negara hanya memiliki 5% uranium. Nah, dengan begitu, pengembangan program nuklir Iran ini terus dikembangkan dan kemudian mampu membawa perekonomian Iran semakin berkembang pesat. Namun, rupanya semakin kuat upaya Iran dalam meningkatkan program nuklirnya justru mendapat banyak respon-respon yang negatif dari beberapa negara. Iran dianggap sebagai negara yang akan mengancam keamanan dunia jika program nuklir ini berhasil dan terus berkembang menjadi senjata nuklir. Amerika Serikat sebagai negara superpower merupakan salah satu negara yang begitu khawatir dengan adanya kekuatan nuklir Iran yang terus berkembang ini. Amerika Serikat menganggap nuklir yang dikembangkan Iran akan mengancam keamanan dunia, meskipun sudah pernah keluar dari pernyataan Presiden Iran saat itu, Mohammad Ahmadinejad, mengatakan bahwa program nuklir yang dikembangkan Iran tidaklah memiliki tujuan sebagai peperangan atau mengganggu keamanan dunia, pun hanya digunakan sebagai tujuan damai yang juga sebatas kepentingan sumber energi bagi masyarakat Iran. Namun rupanya Amerika Serikat tidak terlalu menghiraukan pernyataan Presiden Iran tersebut dan masih bersikeras dan tidak menerima. Kemudian tepat pada Juli 2012, Amerika Serikat secara resmi menjatuhkan sanksi minyak terhadap Iran. Kebijakan Amerika Serikat untuk melakukan sanksi embargo minyak semakin kuat dengan mendapat dukungan dari negara-negara Uni Eropa dan beberapa negara lainnya. Negara-negara Eropa juga memberikan perlakuan yang sama berupa sanksi ekonomi dengan tidak lagi melakukan impor minyak dari Iran. Kebijakan itu diikuti oleh beberapa negara lainnya, tetapi masih ada beberapa negara yang tetap melakukan impor minyak dari Iran. Karena tentunya tidak semua setuju dengan kebijakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa terhadap Iran. Ada negara yang menentang kebijakan tersebut, seperti negara Yunani, yang dikarenakan situasi dari negara tersebut sedang mengalami krisis serta ketergantungan impor minyak dari Iran. Nah, selanjutnya kita masuk pada aktor yang terlibat. Pada kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya, tentunya memiliki aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, entah itu aktor utama maupun aktor pendukung. Aktor utama di sini merupakan aktor yang memiliki pengaruh paling besar dalam kasus yang dibahas. Kemudian aktor pendukung merupakan aktor yang juga ikut berperan dalam embargo minyak yang dilakukan oleh Amerika terhadap Iran. Aktor yang pertama adalah Amerika Serikat. Seperti yang sudah kita ketahui, Iran mendapatkan embargo minyak dari Amerika sebagai bentuk sanksi ekonomi karena perkembangan nuklir yang dilakukannya. Peran Amerika Serikat di sini sangatlah penting. Amerika juga merupakan aktor utama dalam kasus ini karena pada dasarnya, seperti yang kita ketahui, Amerika lah yang melakukan atau menjatuhkan sanksi berupa embargo minyak kepada Iran. Berikut merupakan tindakan real yang dilakukan oleh Amerika terhadap Iran. Sanksi yang diberlakukan kepada Iran ini bukanlah merupakan sanksi pertama kali dari Amerika Serikat. Amerika Serikat juga sudah pernah melakukan beberapa sanksi sebelumnya, yang mana pertama kali dilakukan pada tahun 1980 dengan melarang kegiatan bisnis dan individu Iran untuk melakukan kerjasama Iran kecuali mendapat persetujuan dari Departemen Keuangan. Pada masa pemerintahan Obama, Amerika Serikat menghasilkan suatu perjanjian. Sanksi ekonomi menyebabkan mata uang Iran yaitu rial turun 40% dan mengakibatkan krisis ekonomi di Iran. Dorongan domestik dari masyarakat memaksa Teheran untuk setuju melakukan negosiasi. Nah, terbukanya jalur negosiasi dimanfaatkan secara bijaksana oleh Obama. Negosiasi di Geneva, Swiss yang dihadiri oleh P5+1 melahirkan Joint Plan of Action atau JPOA, yang kemudian menjadi Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA setelah mengalami negosiasi selama 20 bulan dan kemudian ditandatangani oleh Iran pada tahun 2015.
Kemudian pada tahun 2018, pada kepemimpinan Trump, hubungan Amerika Serikat dan Iran mencapai titik terendah setelah Presiden Amerika Serikat Trump secara sepihak menarik Amerika dari perjanjian JCPOA. Kemudian aktor kedua yaitu Uni Eropa. Uni Eropa merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara yang berada di wilayah Eropa. Dalam hal ini, Uni Eropa berperan sebagai aktor pendukung. Seperti yang kita ketahui, Uni Eropa merupakan sekutu dari Amerika Serikat yang mana juga setuju terhadap sanksi ekonomi yang meliput embargo minyak yang dijatuhkan kepada Iran. Pemerintah negara-negara Eropa juga tentunya mengikuti langkah dari Uni Eropa tersebut dengan melarang perusahaannya mengadakan kontrak dengan Iran. Bukan hanya pelarangan bagi ekspor-impor minyak, Eropa juga melarang kerjasama perdagangan petrokimia, kertas, emas, logam mulia, berlian, dan koin. Uni Eropa dalam kasus ini berperan sebagai aktor pendukung. Kemudian aktor ketiga yaitu PBB atau United Nations, yang mana merupakan aktor internasional yang juga berperan sebagai aktor pendukung dalam kasus ini. Kemudian aktor yang keempat yang berperan tentunya adalah negara Iran sendiri. Iran yang mendapatkan sanksi dari Amerika Serikat tentunya tidak hanya diam saja. Iran membalas dengan memotong pasukan minyak ke Inggris dan juga Prancis. Kebijakan tersebut merupakan peringatan bagi negara Italia, Spanyol, dan juga Yunani, karena setiap negara anggota Uni Eropa yang setuju untuk embargo minyak Iran akan menghadapi konsekuensinya. Iran juga memberlakukan berbagai kondisi khusus, termasuk kontrak jangka panjang pada konsumen di negara-negara anggota Uni Eropa, dan pembeli tidak dapat memutuskan secara sepihak setiap kali mereka membeli minyak Iran. Selain itu, dalam upaya untuk mempertahankan program nuklirnya, Iran juga melakukan tindakan-tindakan diantaranya dengan melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan lembaga internasional yang bertanggung jawab dalam urusan nuklir, yaitu International Atomic Energy Agency atau IAEA. Selain itu, mereka juga berusaha untuk tetap melakukan diplomasi dan lobi politik pada PBB, negara-negara besar, dan masyarakat dunia secara keseluruhan. Nah, kemudian masuk pada dimensi yang dipengaruhi akibat dari sanksi embargo minyak yang dilakukan Amerika Serikat kepada Iran. Tentunya dimensi pertama yang terpengaruhi adalah dimensi ekonomi. Upaya peningkatan program nuklir yang dilakukan Iran tidak berjalan sesuai yang diharapkan, justru membawa Iran kepada situasi yang sangat terpuruk dalam hal perekonomiannya. Sejak diberlakukan sanksi embargo minyak oleh Amerika terhadap Iran, tentu berdampak pada perekonomian Iran yang semakin terpuruk. Iran menjadi sangat sulit untuk mendapatkan bahan-bahan pangan dan pokok. Kemudian, sebagai negara yang justru menyadarkan kebutuhannya pada sektor minyak, bumi, dan gas, sanksi embargo ini mulai menyebabkan ketidakstabilan situasi ekonomi Iran. Nilai mata uang Iran pun semakin terus melemah seiring dengan semakin sulitnya mendapatkan bahan-bahan pokok dan juga kenaikan harga yang sangat tinggi pada bahan-bahan pokok tersebut. Kemudian dimensi yang kedua yaitu dimensi sosial budaya. Revolusi Iran telah digambarkan sebagai salah satu pemberontakan dalam sejarah manusia. Bagi banyak orang, revolusi Islam 1978 sampai 1979 di Iran adalah contoh murni Islam politik atau fundamentalisme Islam. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa dalam konteks hubungan internasional dan politik luar negeri, pecahnya revolusi Iran menciptakan ketegangan antara Barat atau Amerika Serikat dan juga Iran. Salah satu pendiri revolusi adalah Khomeini, ulama terkemuka elit saat itu. Kemudian dimensi yang ketiga yaitu dimensi politik. Meskipun Amerika Serikat sekarang memberikan banyak tekanan kepada Iran, terutama atas program nuklirnya, Amerika Serikatlah yang pertama kali menarik perhatian Iran melalui program energi atom Amerika Serikat untuk perdamaian pada awal tahun 1950-an. Dan kemudian pada tahun 1967, Amerika Serikat memasok TNRC atau Tehran Nuclear Research Institute dengan reaktor 5 MWT berbahan bakar HEU atau Highly Enriched Uranium. Namun, kini Amerika Serikat dan sekutunya yaitu Inggris, Prancis, dan juga Israel sangat agresif menuduh bahwa program nuklir Iran tidak memenuhi tujuan damainya, yakni sebagai sumber energi. Pasalnya, Iran merupakan salah satu produsen minyak terkemuka di dunia dan tidak masuk akal jika Iran mengalami krisis energi dan beralih ke tenaga nuklir. Padahal pada dasarnya alasan Iran mengembangkan program nuklir ini adalah untuk menggantikan minyak dan gas sebagai sumber energi yang mana dipandang Amerika Serikat dan sekutunya sebagai buatan karena sebenarnya Iran ingin mengembangkan program senjata nuklir. Namun Iran tidak tinggal diam atas tuduhan tersebut. Iran berpendapat bahwa krisis energi bukan tidak mungkin mengingat pertumbuhan penduduk Iran yang begitu cepat, yang secara alami akan menyebabkan peningkatan kebutuhan negara terutama dari perspektif ekonomi. Pada kasus pemberian sanksi embargo minyak Iran yang diberikan oleh Amerika Serikat sangat menunjukkan bahwa Amerika Serikat merupakan sebuah negara yang adidaya dan juga adikuasa. Sanksi yang diberikan bukan hanya memengaruhi Iran, namun juga memengaruhi negara-negara yang menjadi konsumen minyak Iran. Memang dapat dikatakan sikap yang diambil oleh Amerika Serikat terhadap program pengembangan nuklir Iran dapat dibilang cukup paranoid.
Namun jika kita lihat kembali, Iran tidak akan mungkin kehilangan jumlah pasokan energi yang dikarenakan oleh Iran adalah sebagai salah satu negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Maka dari itu, hal yang ditakutkan oleh Amerika Serikat bahwa program ini bukanlah untuk kepentingan energi tetapi sebagai upaya penciptaan senjata nuklir Iran dapat dikatakan benar adanya. Oleh karena itu, dalam mengambil sikap dari kasus ini, maka kami setuju dengan adanya pemberian sanksi ekonomi yang berupa embargo minyak kepada Iran. Alasannya adalah kami setuju dengan upaya dalam menjaga keamanan dan kedamaian dunia. Dalam hal ini, dengan adanya program pengembangan nuklir Iran, dikhawatirkan bahwa Iran akan menciptakan senjata nuklir yang dapat mengancam perdamaian dunia. Alasan lain kami setuju dengan sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat adalah bahwa Amerika Serikat tidak harus menggunakan kekuatan militernya dalam membendung atau menghalangi upaya program pengembangan nuklir Iran. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai sanksi ekonomi yang diberikan Amerika Serikat kepada Iran. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk di-like, komen, dan di-share kepada teman-teman kalian. Thank you for watching!